Untuk narasumber berikutnya adalah ahli IT, namanya Mas Edi Pujiatmiko, tempat tanggal lahir Jakarta 19 November 1979. Pekerjaan saat ini IT profesional di perusahaan swasta, ini yang bisa dilihat di layar. Kemudian riwayat pendidikan, D3 Manajemen Informatika, Teknik Swadharma, kemudian S1-nya Teknik Informatika di Universitas Mercubuana. Riwayat pekerjaan 2003 sampai sekarang di Philip Morris Indonesia dan HM Sampurna Tbk. Moto hidup, berbagi kebaikan walaupun itu hanya senyuman. Nah, ini Mas Edi ini adalah pencipta aplikasi kandang juara. Nah, nanti untuk lebih detailnya Mas Edi yang akan menjelaskan. Untuk waktu dan tempat disilakan, monggo pada Mas Edi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormatin Bapak Farid Dimyati sebagai pimpinan redaksi Majalah Poltri Indonesia, dan juga para narasumber di sini ada dari kementerian ya, Bapak Insinyur Sugiono MP, dan yang diwakilkan oleh Pak Iqbal ya, dari Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Kemudian juga ada Profesor Dr. Insinyur Haji James Heliward ya, guru besar dari Fapet Universitas Andalas dan juga pecinta ayam hias. Ada juga dari komunitas Ayam KT Indonesia, Bang Odeng, dan juga Ketua Perkumpulan Peternak Ayam Cemani, Bang Tarmudi, dan para peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri event ini. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Poltri Indonesia, di mana khususnya di bulan Februari ini sudah mengangkat tema berkaitan tentang ayam hias, terutama ayam hias Indonesia, dengan judul Sinergi Lestarikan Ayam Hias Asli Indonesia. Ini bagi pencinta ayam hias Indonesia, terutama saya penggemar ayam KT itu jadi semangat ya ketika topik ini diangkat. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga jadi kayak punya energi baru, terutama nih pada para peternak atau breeder-breeder ini, bahwa kita masih diperhatikan dan masih dikasih ruang untuk publikasi gitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu hasil karya anak bangsa sebenarnya ini ya. Jadi saya buat aplikasi yang namanya Kandang Juara. Nah, ini berkaitan juga dengan judul presentasi pagi ini, implementasi teknologi digital pada ayam hias. Nanti saya akan paparkan inspirasi saya dalam membuat, apa yang membuat saya membuat aplikasi ini, inspirasi apa yang membuat saya bikin aplikasi seperti ini. Dan juga nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini, dan juga manfaatnya apa sih aplikasi ini bagi para penghobi ataupun para peternak ya, atau breeder ayam hias. Seperti itu. Mudah-mudahan dalam 20 menit ke depan diberi kelancaran, koneksi aman, sehingga bisa memaparkan dengan jelas. Bisa dilanjut. Baik, berkaitan dengan hal apa yang menginspire saya membuat aplikasi semacam ini. Jadi ini sebenarnya ada dua yang menginspirasi saya. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi saya ketika saya membeli sepasang ayam KT. Harganya cukup mahal sebenarnya. Jadi saya harap sebenarnya dengan membeli ini saya dapat satu ayam KT yang standar kontes. Nah, seperti itu awalnya. Nah, setelah saya beli, kemudian saya ikut komunitas. Nah, saya ikut komunitas di komunitas Kaki ya, komunitas ayam KT Indonesia. Di situ saya banyak belajar, ketemu teman-teman juga. Ternyata setelah direview ayam KT saya itu ini kekurangannya banyak, baik dari sisi pialnya, dari sisi bentuk badannya, dan juga bentuk ekornya. Nah, itu masih banyak PR-nya kalau mereka bilang seperti itu. Nah,
Akhirnya saya berpikiran bagaimana untuk orang-orang awam ini supaya mudah ketika dia mau cari ayam yang berkualitas, itu benar-benar mendapatkan yang berkualitas. Ya, jadi itulah yang membuat saya parameter apa sih yang memudahkan para pemula, seperti itulah gampangnya. Kemudian inspirasi yang kedua, itu ketika saya bergabung di komunitas AMKT Indonesia ini, saya melihat teman-teman, terutama para breeder atau para pembudidaya peternak ayam KT ini, bagaimana dia apa namanya membuat atau memproduksi satu keturunan itu yang benar-benar berkualitas standar kontes. Bahwa kita tahu setiap ayam itu pasti nggak semuanya sempurna. Oleh sebab itu teman-teman biasanya melakukan crossbreeding dengan harapan apa namanya bisa diambil dari sisi baik pejantan dan betinanya itu sehingga bisa menghasilkan kualitas yang menutupi kekurangannya dan diambil kelebihannya, seperti itu. Tapi dalam proses ini nggak instan, artinya apa? Nggak bisa cuma kita ambil dari indukan yang bagus, di crossbreedkan gitu ya, kemudian langsung dapat, enggak. Ini banyak prosesnya, ada beberapa yang baru proses breeding ke turunan yang kesekian atau keempat atau ke yang ketiga itu baru terlihat, itu aja baru terlihat. Jadi belum terlihat yang benar-benar gen yang stabil, yang hasil breedingnya itu benar-benar pasti menghasilkan kualitas-kualitas yang bagus itu. Jadi PR-nya banyak. Nah, ketika berhasil di satu step berhasil pun itu juga mereka punya literasi dan dokumentasi yang kurang kayak gitu. Sehingga ketika kita mau mereproses proses breeding yang sama itu karena memang tidak didokumentasikan, akhirnya lupa gitu. Ini bisa menghasilkan warna seperti ini atau bisa menghasilkan bentuk seperti ini atau karakter seperti ini tuh kemarin proses breedingnya dengan apa ya, itu sudah lost. Akhirnya saya melihat secara simpel tuh teman-teman di komunitas kayak oke, saya crossbreed pejantan A dengan B, mudah-mudahan bagus nih. Nah, seperti itu. Jadi tidak terarah, tidak punya fokus kayak gitu dan tidak menggunakan teori. Itu yang menginspirasi hal yang menginspirasi saya, bagaimana membuat satu tools yang nantinya teman-teman bisa punya kayak pola. Jadi untuk menghasilkan seperti ini, kemarin tuh polanya saya pakai pejantan jenis ini, betina jenis ini, kemudian anakannya di backcross lagi, kemudian anakannya di backcross lagi, jadinya seperti ini. Nah itu at least punya pola yang sederhana yang mendekati probabilitas kualitas yang baik kayak gitu, ketimbang nggak punya arahan. Oke, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kebetulan ada sampel data. Saya ambil ini dari user atau pengguna aplikasi Kandang Juara. Nama ayamnya adalah Motley. Motley ini yang punya adalah Bang Yusron. Tadi saya sempat lihat dia sudah hadir juga di seminar ini. Bang Yusron ini owner dari Amil Farm ya, dan juga selaku sebenarnya sekjen dari Hipaki yang tadi sempat dijelaskan sama Bang Odeng ya. Oke, kita lihat bagaimana Bang Yusron ini membuat satu literasi sama dokumentasi yang sangat detail. Saya juga begitu lihat dokumentasi ini agak kaget juga. Oh, detail banget ya, gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu ya, lebih detail. Di sini ada dua kategori, ada biodata dan kriteria. Kita lihat di biodatanya dulu. Ayam yang ada di screen ini namanya Motley. Ini adalah hasil crossbreed ya dari indukan jantan namanya Caturangga. Ini diambil dari Trah Angon KT Serang Banten ya. Mudah-mudahan ikut juga join di seminar ini. Dan juga indukan betinanya namanya Dingdut, ini dari Trah KT Batu Jajar Bandung. Mudah-mudahan hadir juga di sini bahwa ayam-ayam mereka adalah dipilih oleh Bang Yusron ini sebagai indukan terbaik untuk menghasilkan bibit-bibit yang unik nantinya. Gitu. Kita lihat sangat detail. Bang Yusron ini mendokumentasikan mulai dari tempat tanggal lahirnya, ya kan. Kemudian
catatan kelahiran yang penting itu. Ini detail banget. Ini res pertama, ini artinya adalah produksi pertama dari crossbreeding antara indukan ini. Dan anak keempat ini berarti telur yang keempat yang berhasil menetas dari 6 telur yang fertile. Yang fertil ya. Dan dikasih label, diberikan label breeding F1. Nanti kita bahas F1 itu di next slide. Bagaimana Bang Yusron ini selektif banget dalam dalam memberikan label F1, F2 dan berikutnya seperti itu. Kita geser sedikit ke kriteria. Ini jelas banget mulai dari bagian kepala, terus bagian leher, badan, ekor, kaki, dan bagian kaki. Ini adalah standar yang sebenarnya masuk kategori kontes. Itu dijabarkan satu-satu ya. Dan gak hanya sisi sisi positifnya aja. Kita lihat juga ada sisi ada deskripsi minusnya juga, poin minus yang dicantumkan juga. Ini bagus banget. Ini sebagai bahan koreksi sebenarnya sih untuk melakukan breeding ke proses F2 berikutnya seperti itu. Ini ada kalau kita lihat dari bagian jengger ya, itu di poin nomor 6 itu ada keterangan lain, ada minus tumbuh serit di belakang bagian kanan seperti itu. Nah, ini sangat objektif banget. Dan akhirnya nanti akan jadi poin improvement nanti di res atau nanti di proses breeding ke F2. Seperti itu. Oke, coba mohon di next ke slide berikutnya. Oke, tadi saya bilang Bang Yusron ini dalam memilih melabelkan hasil keturunan itu menjadi F1, F2 itu ada beberapa kriterianya. Ini contoh yang sebelah kiri ini sebenarnya ini adalah hasil crossbreed dari yang indukan pejantan lain ya. Nah, kita lihat dari sini ya. Dari sini sangat detail juga bagaimana semuanya terdokumentasi dengan baik ya, pitikannya atau anak-anakan yang berhasil menetas ini. Kita lihat dari 8 butir itu hanya 6 yang fertile atau fertil, dan yang infertil itu ada 2. Kemudian deskripsi bawahnya juga sangat jelas banget itu bagaimana prosentase dari hasil crossbreeding itu. Secara singkat dari gambar yang sebelah kiri itu sebenarnya dari res pertama atau produksi pertama itu tidak ada yang mewakili 50% genetik jantan dan 50% genetik betina akhirnya. Dari satu res ini, satu produksi pertama ini tidak bisa diambil satu keturunan yang unggul yang bisa mewakili 50% dari keduanya. Seperti itu. Akhirnya dengan ini res pertama tidak bisa dilanjut untuk proses F kedua. Seperti itu Bang Yusron dari Amil Farm melakukan dokumentasi dan selektif dalam proses breeding. Oke, kita lihat yang sebelah kanan. Nah, ini sangat fokus banget ketika mau membreeding ayam KT untuk menjadi satu satu KT dengan terah Amil Farm ya, seperti itu. Dan mungkin punya ciri khas sendiri seperti itu. Nah, ini kita lihat dari project breedingnya tuh sangat fokus banget ya. Jadi dari indukannya nanti jadi F1-nya nanti di backcross-kan lagi dengan indukannya dan seterusnya seperti itu. Yang nantinya mungkin paling cepat di F3 atau di keturunan ketiga atau di keturunan keempat itu sudah dapat genetik yang stabil yang mewakili dari indukan pilihan 50% dari masing-masing itu sehingga punya ciri khas atau bibit unggul dengan ciri khas Amil Farm seperti itu. Nah, itu sangat jelas ya, terarah seperti itu. Baik, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita lihat dari sini bagaimana aplikasi kandang juara itu mencoba mengakomodasi kebutuhan seperti itu. Nah, ini kebetulan di bagian tengah ini adalah gambar dari ayam yang bernama Motley tadi. Jadi kalau kita lihat profil ayam secara singkat itu kita bisa lihat ayam itu dengan overview yang sangat jelas ya.
Kemudian juga dengan di situ kita bisa lihat indukannya ya, indukannya jantan dan betina, overview secara singkatnya. Bahkan prestasinya kita bisa lihat kalau dari overview yang di slide ini kita bisa lihat bahwa indukan betinanya itu indukan yang sudah pernah menang kontes ya. Jadi ada tropinya di situ satu. Dan ketika kita klik di salah satu indukan itu nanti kita akan bisa lihat lebih dalam lagi profil dari indukan masing-masing. Nah ini sebenarnya bagaimana kandang juara itu mencoba mengakomodasi dari kebutuhan teman-teman itu untuk tracking daripada silsil atau trah kayak gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ayam menghasilkan ayam seperti ini sebenarnya awalnya itu dari indukan seperti apa sampai indukan ke F0-nya. Oke, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, dari sini saya coba menjelaskan bagaimana sih cara kerja aplikasi kandang juara itu. Jadi pertama kita tahu ya kalau untuk unggas itu kebanyakan penghobi unggas ataupun peternaknya biasanya dia lakukan identifikasi terhadap unggas-unggas tersebut atau burung atau ayam itu menggunakan ring atau gelang yang ditaruh di kaki seperti itu. Biasanya dia taruh bentuknya ada yang bentuk metal, ada yang bentuk plastik, dan di situ ada labelnya ya. Entah itu label kandang, entah itu label keturunan keberapa dari indukan yang mungkin berprestasi atau mungkin unggulan seperti itu. Nah, sama dengan kandang juara kita juga tetap memakai ring karena ini memang sudah dipakai sebelumnya. Cuma yang membedakan dari kita adalah ring kita itu ada chipnya di dalamnya. Jadi kita ada dua tipe chip yang kita pakai di ring yang ada di kandang juara. Yang pertama adalah chip dengan NFC. Itu saya pakai untuk chipnya tipenya Entec 213 yang standar aplikasi Android itu bisa baca dan bisa write di situ. Nah, tipe chip seperti ini nih bisa untuk write data dan juga read ya. Jadi data dari hewan peliharaan tadi atau ayam tadi bisa ditulis di dalam situ. Jadi kita bisa baca, nggak cuma pakai kandang juara aplikasinya, pakai aplikasi untuk NFC reader yang lainnya itu akan terlihat namanya siapa, ownernya siapa dan lain-lainnya seperti itu. Dan tipe chips yang kedua adalah RFID. Saya pakai tipe chipsnya itu pakai TK 4100. Cuma untuk yang RFID ini memang hanya read only. Itu dia tidak bisa menampung data. Dan juga saya punya satu varian yang ini low cost sebenarnya. Jadi ini hanya ring clip biasa yang kita tambahkan QR code di mana tidak ada chips di dalamnya, cuma semua datanya akan ada di aplikasi kandang juara. Oke, dari smart ring tadi yang kita punya, kemudian langkah berikutnya itu adalah kita aktivasi ring itu di aplikasi kandang juara. Setelah diaktifasi, baru langkah ketiganya kita bisa upload hewan peliharaan yang kita punya atau ayam yang kita punya, dan kemudian akan berada di beranda di halaman utama. Dari halaman utama sendiri kita kan bisa melihat tuh profil singkat dari hewan-hewan yang sudah diupload di situ, baik dari jumlah like-nya dan juga prestasinya. Ini yang membuat saya menjadi menyimpulkan bagaimana untuk orang awam tuh melihat atau mendapatkan ayam KT atau ayam hias yang baik, yang unggulan, namun kita awam. Jadi dua parameternya yang kita pakai. Kalau dia itu sudah punya prestasi, sudah pasti itu ayam bagus seperti itu. Baik, selanjutnya bisa di next ke slide berikutnya. Oke, fitur lain yang ada di aplikasi kandang juara. Jadi kita punya fitur pencarian di mana kalau kita punya handphone yang sudah ada fitur NFC-nya itu enak banget ya, kita tinggal scan aja si smart ring-nya, nanti kita bisa lihat ini profil hewannya langsung. Gitu. Kemudian ada fitur untuk transfer data ke chips tadi yang saya sudah jelaskan ke NFC, nanti kita tempelkan di situ, transfer data ke chip, data yang ada di kandang juara ini akan di write ke smart ring tadi.
Jadi sebenarnya kalau ayamnya sempat hilang, itu tinggal di-scan aja kita bisa lihat tuh, owner-nya siapa, seperti itu. Oke, fitur berikutnya adalah fitur transfer, ring atau transfer, ayam atau transfer hewan peliharaan, seperti itu. Jadi ya kadang kan entah itu hewan itu dijual, entah itu hewan itu dikasih, itu, kita harus pindahkan kan, itu owner-nya sudah tidak di kita lagi. Jadi ada fitur untuk transfer hewan ke akun lain, tapi uniknya di aplikasi ini, ketika hewan ini atau ayam ini sudah berpindah-pindah tangan, sekian banyak, tetap breeder pertama atau terah pertama, seperti tadi ada kita punya, terah, yang dijadikan indukan itu tidak akan hilang. Jadi, ini keuntungan untuk para breeder, untuk para peternak, ayam hias di situ, ketika ayamnya sudah dijual ke berbagai pelosok, tetap nama terahnya dia atau breeder-nya, tetap ada di situ melekat dengan ayam ini. Sehingga, ini juga memberi ruang publik juga buat pemula ya, breeder-breeder pemula, karena saya lihat banyak breeder-breeder pemula tuh, eee, jumlah hewannya nggak banyak, paling beberapa pasang, cuma karena memang dia, telaten gitu ya, bisa menghasilkan, apa namanya, keturunan-keturunan yang bagus, standar kontes dan beberapa, juara. Cuma karena memang tidak punya nama, ya akhirnya ya sudah tidak terkenal gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi ruang buat mereka. Oke, fitur lainnya adalah pencatatan prestasi. Jadi kalau ayam itu diikutkan kontes, keindahan ya, menang, ya sudah langsung di-upload di prestasinya di kandang juara ini. Nanti, tropinya itu akan berubah, sejumlah berapa kali ayam ini menang. 3 kali menang kontes, ya nanti akan tropinya, ada 3 seperti itu. Dan, fitur ini juga akan mendongkrak harga, hewan tersebut jadinya. Oke, seperti itu, jadi, mungkin fitur sederhana itu yang saat ini, ada di aplikasi Kandang Juara. Memang kita belum lama kita launching, ini awal Januari, dan memang, peminatnya juga banyak banget yang tertarik, yang sudah pakai juga banyak. Singkat saja untuk summary dari Kandang Juara, ada 2 item di sini untuk penghobi, hewan peliharaan. Kandang Juara ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mencari hewan peliharaan terbaik atau ayam terbaik dan berkualitas. Dan juga di situ ada edukasi dan informasi seputar hewan peliharaan. Kita, regularly itu mengupload, informasi-informasi, mengenai event-event ataupun, literatur-literatur yang bisa kita share ke, teman-teman penghobi. Dan bagi para breeder atau para peternak atau para pembudidaya ayam hias, ini bisa dijadikan sebagai tools atau alat pencatatan digital ya untuk hewan tersebut atau ayam tersebut, dan juga sebagai tracking terah silsilah atau genetik hewan seperti yang tadi saya jelaskan. Juga bisa diambil sebagai, polanya itu bisa terlihat seperti itu. Jadi kalau mau mereproses, proses breeding atau metode breeding yang sama itu kurang lebih hasilnya, nggak meleset-meleset jauh lah seperti itu. Kemudian yang, terakhir adalah sebagai pencatatan prestasi hewan. Mungkin, seperti itu, Pak Farid yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.